Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi menarik yang menurut prediksi saya hari ini pertanggal 30 Desember, saya kira semua guru-guru ya yang ada Indonesia, sebagian besar, belum semuanya, itu senyumnya lebar karena per hari ini itu sepertinya mendapatkan transferan dari pemerintah ya, pemerintah daerah, karena sejak beberapa hari yang lalu itu sudah ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru, kemudian triwulan 4 dan tunjangan hari raya TPG 100%. Itu kenapa demikian? Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kebetulan ini yang ada di daerah Palembang ya, daerah Palembang. Kemudian saya juga mengkonfirmasi hal tersebut di salah satu guru di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah juga sudah menerima transferan tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan buat sebagian besar guru-guru yang belum mendapatkan ya, yang tunjangan atau pencairan tunjangan profesi guru ini. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sebentar lagi ya, mungkin setelah tahun baru Bapak Ibu akan mendapatkannya, karena berdasarkan informasi yang ada itu masih ada beberapa guru-guru di wilayah-wilayah tertentu itu yang belum mendapatkan transferan ini. Nah, jadi informasi yang saya dapatkan setelah saya mengklarifikasi sama om saya yang sudah mendapatkan triwulan ini, dia tidak menyebutkan nominal pastinya ya berapa, tetapi beliau hari ini tuh mendapatkan kurang lebih 20 juta ke atas gitu. Nah, coba kita baca informasinya seperti apa Bapak Ibu ya. Pencairan tunjangan profesi guru TPG triwulan 4 dan tunjangan hari raya atau THR TPG 100% ini menjadi topik hangat di kalangan pendidik khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, informasi terkait dengan pencairan ini diambil dari salah satu media online, portal sulut.com yang mengulas perkembangan dana tersebut. Nah, di beberapa daerah tunjangan profesi guru triwulan 3 dan 4 bahkan THR TPG 100% itu sudah cair. Ini salah satunya di Sumatera. Nah, di daerah yang lain di Nusa Tenggara Timur juga itu sudah mendapatkan tunjangan profesi ini ya, pencairan tunjangan profesi ini per 30 ini. Jadi, tetapi di masing-masing daerah, di tempat yang lain ada yang belum mendapatkan hal tersebut. Jadi, mohon bersabar Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan di bagian ini tertulis bahwa ada sebagian daerah yang termasuk Kota Palembang itu masih menunggu proses pencairan yang diharapkan selesai sebelum tutup buku anggaran tahun 2024. Jadi, mungkin tanggal 31 gitu ya, Bapak Ibu akan mendapatkannya gitu. Nah, informasi ini menimbulkan diskusi aktif di berbagai grup media sosial dan komunitas guru ya. Seperti misalnya di Kota Palembang sendiri itu telah menerima alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru itu sebesar 159,79 miliar, di mana jumlah ini mencangkup 100% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya bahwa sebenarnya berapa besaran ya masing-masing guru yang akan diterima gitu, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena tergantung dari kepangkatan golongan dari masing-masing guru tersebut. Tetapi kita ambil misalnya yang paling tengah-tengah lah gitu ya, yang golongan tengah-tengah gitu, itu mungkin lebih dari 20 gitu ya. Jadi kalau kebetulan ketika saya klarifikasi, dia menyebutnya di atas dari 25 gitu ya. Dia tidak menyebutkan spesifik angkanya berapa gitu. Nah, ini yang tentunya hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, tentu perlu diketahui bahwa pembaruan sertifikasi guru ini sebenarnya memberikan informasi terpercaya ya terhadap guru-guru di Indonesia ya, dimana kalau misalnya contoh ya, kita misalnya mengambil salah satu golongan ya, perhitungan menunjukkan pada guru di bulan Desember itu dapat mencapai kurang lebih di atas dari 26 juta gitu ya, termasuk di dalamnya itu adalah gaji pokok, kemudian THR dan juga tunjangan. Nah, kalau misalnya ditanya ya terkait dengan video saya yang kemarin, setelah saya mencari tahu informasi kenapa kok anggaran seperti tunjangan itu harus transfer dulu ke daerah, ternyata Bapak Ibu ada masing-masing daerah itu memiliki ternyata kebijakan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita juga tidak harus menyalahkan secara otomatis kenapa kok daerah menahan dulu gaji atau tunjangan yang semestinya harus sudah langsung dicairkan ke guru-guru. Nah, itu ternyata ada masing-masing daerah itu yang kadang gajinya itu ternyata berdasarkan dari APBD daerah tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ditahan untuk sementara gitu ya.
Jadi kalau saya sih selalu berpikiran positifnya semacam itu. Kalau kita lihat di peraturan ini ya, di peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden, itu yaitu terkait dengan ini Bapak Ibu ya, Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Di sini saya sudah meng-highlight ya beberapa informasi yang bisa menjadi informasi buat Bapak Ibu guru maupun dosen tentunya, bahwasanya kalau muncul pertanyaan bahwa kira-kira yang akan menerima tunjangan tersebut, kemudian gaji 13 dan lain sebagainya itu siapa saja. Nah, ini di sini di pasal 3 itu sudah disebutkan bahwa aparatur negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 di atas ya, pasal yang ini ya, di mana pemerintah itu memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, ini ya. Jadi, siapa saja yang termasuk di dalam penerima, yaitu ada PNS dan calon PNS ya, kemudian ada P3K ya, ini yang P3K auto senyum lebar ini. Kemudian ada prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Nah, itu yang dijelaskan di dalam aturan tersebut ya. Kemudian di highlight yang berikutnya, saya mencoba, karena saya merasa ini yang penting ya, Bapak Ibu bisa membacanya secara full kalau mau membaca aturan ini ya. Nah, di sini di poin ke-6 ya, disebutkan bahwa di pasal ke-6, tunjangan hari raya dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi dan Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri dari yang akan Bapak Ibu terima ya. Tentu ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan Bapak Ibu, kemudian ada tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan juga tunjangan dari kinerja tersebut. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan pangkat, jabatan, kemudian peringkat jabatan atau kelas jabatan tersebut. Berikutnya, itu adalah di bagian ketiga ini. Nah, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu guru ya, yang mungkin selama ini menunggu-nunggu kapan sih tunjangan profesinya akan diterima. Tetapi yang paling banyak ya yang saya menerima informasi itu adalah yang berkaitan dengan kenapa tunjangan profesi terutama itu tidak ditransfer langsung ke rekening guru. Ya, itu tentunya yang diharapkan di tahun 2025 seperti pada video saya. Harapannya nanti di tahun 2025 itu tunjangan, terutama tunjangan profesi guru, itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Jadi tidak mandek dulu di masing-masing daerah dulu ya. Meskipun saya sudah mengklarifikasi, ternyata ada beberapa daerah itu yang gaji guru-gurunya itu berdasarkan dari sumber pendapatan daerahnya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.